bagaimana caranya supaya bawang ini kalau tadi disampaikan 100 hektar bisa lebih banyak lagi. Ya nggak perlu misalnya 25.000, kita coba pertahankan di 20.000 tadi diuntungkan. Sahabat Jempol, jumpa kembali di channel jempolindo.id. PJ Bupati Pidi Insinyur Wahyudi Adi Siswanto mengungkapkan gagasannya untuk menjadikan Kabupaten Pidi sebagai sentra bawang merah nasional. Wahyudi meyakini bahwa dengan pengembangan budidaya bawang merah, maka dapat digunakan untuk menyelesaikan 5 masalah besar yang terjadi di Kabupaten Pidi. Kemarin kita sampaikan ke Dirjen Horti dan Pak KSP itu persoalan sosial yang tumbuh di masing-masing keluarga. Kita punya 5 data negatif. 5 data negatif Kabupaten Pidi itu pertama, kasus cerai gugat. Itu 500 kasus. Cerai gugat itu artinya KDRT. Karena gugat, cerai ada 2 jenis, cerai gugat sama cerai talak. Cerai talak ini biasanya suaminya mau kawin lagi, kan itu cerai talak itu. Jadi 500 kasus cerai gugat, ini KDRT, ya kan? Kedua stunting, ya. Ketiga narkoba, ketiga kriminalitas anak, keempat, kelima homoseksual. Jadi ada 80 kasus HIV. Ini saya sampaikan pada, silakan dicek di data baik di BPS atau di Mahkamah Syariah, kan gitu. Terus solusinya bagaimana? Saya mulai analisis namanya Pak Muldoko. 1, cerai gugat ini akibat suaminya mukul istrinya, ibunya keras. Itu ada di kasus, ada yang ditahan apa. Akibatnya anak gadis yang kecil, yang tahu perasaannya ibu-ibu kan, anak gadis kecil itu nggak bisa melawan bapaknya, ibunya dikepukin. Dia hanya menangis di pojok-pojok pintu, menangis. Dia melihat yang namanya psikotraumatik namanya. Anak kecil, traumatik remaja, dia nggak enak makan, nggak mau olahraga, remaja dia punya kandungan yang lemah. Ketika menjadi ibu, dia kandungan lemah, dia ada anak lahir prematur, kurang sehat, itu namanya stunting. Itu akibat psikologi karena kekerasan rumah tangga. Nah, 1 terjawab stunting ya, 1. Jadi 2 kasus. Kasus pertama kekerasan rumah tangga, kedua stunting. Ketiga narkoba. Ada 3 jenis anak laki-laki kecil. Anak laki-laki lemah, anak laki-laki pengecut, dan anak laki-laki kuat. Anak laki-laki yang lemah itu akan mencari figur bapak yang baik. Itu sudah ada di buku. Karena bapak itu dari kecil dia lihat ibunya dihajar bapaknya. Dia akan mencari laki-laki yang baik. Dia menjadi homoseksual. Akhirnya ada 80 kasus HIV, 4 sudah AIDS. Ini dari almarhumah Dr. Arika ini yang cerita. 80 kasus HIV. Itu akibat homoseksual. Semuanya homoseksual. Yang ketiga narkoba. Anak laki-laki pengecut, dia lari keluar rumah. Dia untuk pelampiasannya atau pelarian dia main narkoba, minimal lem. Narkoba dari sabu. Kalau sudah butuh dia menjadi kurir. Nah ya, ini yang keempat. Kelima, anak laki-laki yang kuat, dia berantem di luar rumah. Nah, berantem di luar, nah, akhirnya kriminal. Akhirnya kalau kemarin di penjara itu kita ada berapa kriminal anak-anak laki-laki, itu hampir 70%. Kriminal anak-anak. Jadi anak-anak berantem karena stres di rumah, dia lari ke rumah. Nah, jadi ada 5 data negatif. Ujungnya akibat kekerasan rumah tangga. Sekarang dianalisis lagi, kenapa bapaknya keras pada itu? Karena nggak ada kerjaan. Jadi dari pagi sampai petang dia di warung kopi di sini. Coba perhatikan. Mereka dari pagi dapat 5.000 yang ngopi sampai petang main wifi. Karena main game-nya tuh itu. Mungkin di warung kopi juga mau pulang nggak ada kopi, ribet. Artinya saya bilang Pak Mul, kalau di Pidi tidak sebatas pekerjaan, tetapi kesibukan. Kalau bertani mereka 1 kali tanam setahun. Habis nanam tani ini tunggu panen, dia nganggur lagi.
Tetapi kalau bawang, dia dari pagi sampai malam itu di sawah. Dia nggak sempat ngopi. Nah, maksud saya, kalau banyak petani bawang, seluruh kakak ini sibuk di sawah. Kita akan mencuri sawah besar untuk bawang. Kalau perlu kita berangkat ke umroh, Pak. Umroh. Yang dapatkan Pak Saifuddin, mereka gampang aja umroh, bangun rumah. Ditunjukin, Pak, ini dulu rumah-rumah kayu, sekarang rumah minimalis semua, minimal di depannya ada Innova ya, Pak. Ada Innova. Insya Allah. Begitu cepatnya, iya bawang itu hasilnya 4 kali padi katanya. Kalau tidak ada gangguan hama kan ya. 4 kali. Nah, sekarang makanya bagaimana manage semua kakak ini tertarik dengan menanam bawang. Oleh kecil Pulau Blang yang mengkampanyekan bawang bersama Pak Saifuddin. Wahyudi menyampaikan gagasannya itu ketika berkunjung ke lahan petani bawang bersama Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Insinyur Haji Zakaria Abdul Ghani, Kepala Bakes Bangpol PD Teuku Iqbal, serta Camat Simpang 3 Muhammad Naufal di Gampong Pulau Blang, Kecamatan Simpang 3 pada hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024. Menurut alumni Fakultas Pertanian Universitas Jember itu, melalui pengembangan budidaya bawang merah, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat PD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada Pak Kecik sebetulnya, Pak Kecik, kita pemerintah mengharapkan aktivitas dari kelompok-kelompok tani itu memotivasi keluarga itu supaya punya semacam lahan-lahan bawang masing-masing. Bagaimana caranya supaya bawang ini, kalau tadi disampaikan 100 hektar, bisa lebih banyak lagi karena aktivitas keluarga-keluarga petani bawang. Jadi memperbanyak komunitas keluarga. Jadi di dalam keluarga itu ada istrinya, ada bapaknya, semua menjadi petani bawang di dalam. Jadi di sini nanti ada semua keluarga kerja bawang kan gitu. Khususnya di kampung Pulau Blang. Mudah-mudahan nanti di situ kita harapkan semua keluarga punya semacam areal lahan bawang. Gitu. Jadi gimana caranya nanti ya pas sewa apa nanti barangkali kerjasama dengan pemerintah tentang teknis pelaksanaan bagaimana semua keluarga di Pulau Blang ini punya lahan bawang biar sepeta dia yang suami dari pagi sampai malam kerja di sawah semua jadi ramai petani bawang gitu. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun menurut Wahyudi, pengembangan budidaya bawang merah itu harus dilakukan dengan memperhatikan pola menanam, memanen, memasarkan, hingga penyimpanan. Karenanya diperlukan sinergisitas kolaborasi bersama para pihak terkait, diantaranya pemerintah, pengusaha, petani, dan para stakeholder lainnya. Merespon gagasan PJ Bupati PD, Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Insinyur Zakaria Haji Abdul Ghani, menyatakan kesanggupannya untuk bersinergi bersama petani dan pemerintah. Ya, kami kemarin tanggal 9 sampai dengan 11 itu diundang oleh Badan Pangan dalam hal bagaimana ini mengatur inflasi, menjaga inflasi. Alhamdulillah Kabupaten PD kita ini sudah 2 tahun dari 2022 saat harga bawang 80.000, di bulan 7 sampai dengan 12 itu harga menjadi 25 sampai 30. Di 2023 inflasi di Aceh terendah itu sumbangsinya adalah di bawang dan cabai, di mana harga bawang waktu itu di rata-rata di 22.000, cabai di 30.000. Itu stabil, Pak. Berdasarkan pengalaman ini 2024 melambung lagi. Kenapa? Di sini yang dibutuhkan sebenarnya ada lahan abadi, Pak. Lahan abadi ini yang kita bisa siapin supaya petani itu saat panen benar-benar mendapatkan durian runtuh atau mendapatkan keuntungan yang lebih karena harganya yang di atas head.
terus bagaimana ini meyakinkan. Ini ada persoalan yang hari ini di ini. Kadang-kadang paradigma ini, Pak. Mungkin kalau petani simpang 3 sudah merasakan apa manfaat menanam bawang membandingkan padi dengan bawang. Tapi di sini butuh kerjasama dengan penyuluh, dalam hal ini juga Dinas Pertanian, artinya dibuatlah berbasis kawasan. Ini kawasannya memang sudah dari standar, tapi hari ini bagaimana dengan tadi bisa menanam 2 kali bawang, 1 kali padi, kemudian apa namanya, kalau ada orang yang seperti swasta kadang mau bekerja sama dengan pihak petani, baik di permodalan, di ini dengan sistem syariah tentunya bagi hasil, ini tentu juga harus difasilitasin oleh dinas. Karena pengalaman kita, kalau ini tidak kerjasama dengan bagus, bahasa kita ada sinergisitas yang bagus, ini susah kita kembangkan menjadi PD, menjadi kawasan bawang merah secara nasional. Karena kalau di Brebes, di Solo, itu benar-benar menjadi petani sebagaimana, tapi semua difasilitasin. Nah, jadi ini mudah-mudahan ke depan masukan-masukan Bapak ini menjadi buat kami bagaimana mendapatkan area yang cukup. Hasilnya nggak perlu misalnya head 25.000, kita coba pertahankan di 20.000 tadi diuntungkan. Nah, itu kita masuk barang itu. Jadi petani nggak usah pikir kalau harga tinggi ya kita lempar ke pasar. Tapi begitu harga rendah kita kayak Bulog dibeli. Supaya petani jangan traumatis kayak kemarin. Disimpan juga nggak naik. Gimana Pak Saudin? Ini pelakunya soalnya. Gimana Pak Saudin? Setuju? Setuju Pak. Jadi harga kita patok aja, misalnya PD harga bawang 20.000. Nanti kita kalau mengeluh apa? Jadi kalau mahal jual aja, tapi 20.000 ditampung. Enggak, maksud saya dikendalikan oleh konsorsium dalam konteks pemodalan misalnya. Ya. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang? Apa ya? Misalnya mesin pompa apa? Nanti di konsorsium persoalannya. Pupuk apa? Biasanya pupuk kandang dulu sebelum ditanam ya. Ya betul. Ini pakai pupuk kandang juga kan? Sebagian Pak. Ya. Gayung bersambut. Gagasan Wahyudi Adisiswanto itu pun direspon oleh petani bawang sebagaimana disampaikan oleh kelompok tani bawang Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulia Bapak Bupati PJ sudah hadir ke desa kami, Desa Pulau Blang. Kami adalah para petani bawang merah, Pak. Jadi harapan kami, saya pernah jumpa di Solo kemarin Pak sama Bapak. Saya perwakilan dari PDPD bawang merah di Solo. Jadi ada perbandingan Pak. Jadi kita ini beli bibit Pak dari Jawa semua. Yang harapan kami bisalah di PD ini sebagai untuk penangkal Pak. Bawang merah jangan kita beli lagi bawang merah dari Pulau Jawa. Jadi mohon mohon Pak. Jadi kita untungnya sedikit kalau kita sekarang beli bibit harga 45 dari Pulau Jawa, kan nanti kalau ada bibit sendiri insya Allah mungkin harganya agak murah. Mohon Pak, kalau ada nanti bantuan berupa kastorit, kami petani Pulau Blang siap menanam untuk pembibitan. Saya adalah petani dan penangkar bawang merah. Jadi harapan kami untuk pemamuran bawang merah di Kecamatan Simpang Lek khususnya dan Kabupaten PD seluasnya, insya Allah kami siap menanam, kapan saja siap menanam. Waktu kami ke Solo, orang Solo pertamanya orang Tran dulu ya. Saya konsultasi dengan orang petani Solo, petanam padi itu jadi rendah. Alhamdulillah begitu masuk dengan 4 tahun masuk nanam bawang, alhamdulillah orang itu jadi kaya. Di Solo itu ada nanam bawang semua sekitar 13.000 hektar di Solo, itu Solo Selatan. Jadi kalau di tempat kami Desa Pulau Blang, alhamdulillah Pak. Jadi kalau yang buat rumah hasilkan semua Pak, Desa Pulau Blang. Nah, kalau biarpun bangunan ada sedikit, ya alhamdulillah itu hasilkan semua. Karena dari tahun 97 nanam bawang sampai sekarang Pak. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera.